bima anzaltu, mat munfasil sama ma'akum wala ma'akum mimati itu wala takununya itu mat munfasil sama qalilau wa iya ya fatakun. Qalilau itu tanwin bertemu dengan waw. Imamnya yang pertama ada kolun. Kolun membaca di koser di mat badalnya. Lalu di mat munfasilnya kolun membaca bil qasr mutahariknya kolun membaca bisukun. Kolun pertama membaca bisukun. Lalu tanwin bertemu dengan membaca gunnah. Lalu kolun yang kedua mat badalnya dibaca qasr. Mat munfasilnya dibaca qasr, terus mim jamaknya dibaca bisilah. Waw, tanwin bertemu wawnya masih sama dibaca gunnah. Di sini ada kolun wajah ketiga. Kolon wajah ketiga, lalu mat munfasilnya tawasud. Nah, jamaknya di sini sukun. Tanwin bertemu wawnya kolon wajah ketiga gunnah. Lalu kolon wajah keempat, mat badalnya masih qasr, mat munfasilnya tawasud. Dan mim jamaknya itu bisilah. Lalu kolon wajah keempat membaca dengan gunnah. Nah, habis kolon sudah ada 4 wajah kolon, lalu di bawah kolon ada warish. Karena memang habis kolon itu warish di ininya. Terus mat badal mat munfasilnya dibaca dengan tul. Lalu mim jamak qabla mutahariknya harus membaca dengan bisukun. Nah, tanwin bertemu wawnya waris membacanya dengan gunnah. Ada kholaf yang mempunyai ikhtilaf. Mat badalnya dibaca dengan qasr, mat munfasilnya dibaca dengan tul, lalu mat mim jamak qabla mutahariknya kholaf membaca dengan bisukun, ba'da wawnya kholaf mempunyai ikhtilaf yaitu bil idgham bila gunnah. Lalu ada waris wajah kedua, mat badalnya dibaca dengan tawasud. Lalu mat munfasilnya dibaca dengan tul, mim jamaknya dibaca dengan sukun, dan tanwin bertemu wawnya dibaca dengan gunnah. Lalu ada waris wajah ketiga, mat badalnya dibaca dengan tul. Munfasilnya masih sama dibaca dengan sukun, dan tanwin bertemu wawnya masih sama dibaca dengan gunnah. Lalu yang indaro jama'ahunya yang sama dengan kolon wajah pertama ada ad-duri 1, ad-duri wajah pertama, lalu ada asus. Nah, untuk kolon wajah wajah ketiga, indaro jama'ahunya sama dengan ad-duri wajah kedua, Ibnu Amir, Asim, dan Al-Kisai. Sama dengan Khalad. Ibu. Ada yang bertanya? Ada yang belum kerja atau bertanya? Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Kak Salsa. Halo Kak, suaraku kedengeran nggak Kak? Salam. Dengar. Kedengeran. Mau nanya Kak,
ke apa namanya? Alasannya kenapa setelah kolon 4 warosh, Kak. Itu aja, Kak. Ya, soalnya urutan imamnya juga Nafi itu kan kolon waras, jadi waras yang didahulukan gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Apa pertanyaannya? Mana? Baru di situ ada Kenapa? kolak. Ini Ibu, kenapa habis kolon 4 waras? Oh iya. Perubahannya kan dari tawasud ke tul ya. Coba arahkan kursornya ke tulnya warsh. Ya, jadi kalau Anda perhatikan dari atas, perubahan setelah kolon wajah keempat itu di mat munfasil. Mat munfasilnya kan kosernya sudah, tawasudnya sudah. Nah, tawasudnya sudah berarti mat munfasilnya dirubah menjadi tul. Yang punya tul itu Warsh dan Hamzah. Yang punya mat munfasil tul itu Warsh dan Hamzah. Nah, kalau perubahan itu terjadi di tempat yang sama, ini kan sama itu. Maksudnya Warsh sama Hamzah kan sama, berubahnya di khilafiyah mat munfasil di Bima. Coba arahkan ke ayat kursornya. Wa aminu bima, terjadinya perubahan itu sama di Bima anzal. Ya. Apabila perubahan bacaan itu terjadi di tempat yang sama, contohnya di sini antara Warsh dan Hamzah itu sama tempat berubahnya di tul munfasil yang sebelumnya tawassul. Nah, kalau itu terjadi, maka yang didulukan adalah perawi atau imam yang urutannya duluan sesuai dengan hafalan Anda. Itu sebabnya saya kalau minta mahasiswa menghafal itu harus berurutan menghafalnya. Untuk apa kepentingannya dihafalkan berurutan? Untuk kasus seperti ini. Jadi kalau terjadi perubahan bacaan di tempat yang sama, maka yang didahulukan adalah yang urutan imamnya duluan. Ya, bisa difahami yang tanya? Nur fahmi ya? Ada yang tanya? Iya, Ibu. Bisa difahami ya? Bisa, Ibu. Jadi itu maksudnya. Kenapa itu sebabnya kenapa di situ waras didulukan dari yang lain. Ya. Nah, tapi kenapa kok dia dilompat kholaf kok tidak langsung waras tiga-tiganya? Karena kalau kholaf itu bima yang tul oleh waras itu masih tetap tul. Ya, dan mat munfasilnya mat badalnya masih koser. Kalau langsung waras yang wajah kedua, berarti mau nggak mau kan berubahnya tidak lagi dari bima atau dari yang terakhir justru. Kafir wala tasyabbi sama qalila wa iya ya fatakun. Bukan di situ, tapi di mat badal. Jadi di bagian awal ayat. Tuh, jadi selama masih bisa perubahan itu terjadi di bagian akhir ayat, maka itu yang didulukan. Itu bacaan imam yang didulukan. Oke, bisa difahami ya? Sampai situ bisa difahami yang tanya? Kenapa kok tidak waras lagi gitu kan? Supaya lebih gampang gitu. Nah, itu tadi alasannya. Kalau waras pertama kan ini koser, ini tul, dan seterusnya kaidahnya waras. Lalu kenapa kholaf duluan? Kalau kholaf berarti dia berubahnya di bagian akhir ayat saja. Jadi Anda cukup mengulang wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan wa iya ya fattakun. Tapi kalau waras wajah kedua, Anda ngulangnya harus wa bima. Nah, jadi Anda bisa hemat segini nih. Ya, ini tidak perlu diulang lagi. Karena kalau waras nanti masuk di kholaf harus diulang lagi. Karena badalnya kosong. Oke? Masih ada pertanyaan lain? Itu sebab Saya ingin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Waktu menghafal nama imam tuh harus berurutan. Nggak boleh lompat-lompat. Silakan yang tanya. Yang musaddiqal 5 itu masuk ke pembahasan ini nggak sih, Ibu? Musaddiqal 5 tidak.
Apa khilafiahnya? Tidak ada ya. Qol 5 kan seluruh imam qiraat kan bila gunnah. Kalau seluruh imam qiraat bila gunnah tidak perlu dibahas. Itu sama dengan ba'dal mim sakin. Ya, ba'dal mim sakin kullul qurra atau al-kullu bi'adam sil. Al-kullu yadhummun al-mim bi'adam sila gitu kan jawabannya. Jadi kalau seluruh imam qiraat bacaannya sama tidak perlu dicantumkan. Yang dicantumkan itu hanya kalau terjadi perbedaan bacaan antara imam qiraat. Oke, bisa difahami? Ada lagi? Bisa terjawab nggak pertanyaannya? Iya, Ibu. Baik, makasih. Yang lainnya? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Berarti sama nangkolila itu juga sama kayak musaddiqol 5 ya, Bu? Iya, sama nangkolila seluruh imam qiraat membaca ikhfa kan? Iya, Ibu. Ya, tapi catatannya jangan lupa ya, ikhfa-nya qaf itu tebal. Jadi bacanya bukan sama nangkoli, tapi sama nangkolila, sama nangkolila, tebal ya, tafkhim bacanya. Ikhfa-nya tebal. Ya, sampai salah. Oke? Ibu, saya izin bertanya lagi. Jadi untuk pembahasan tanwin dan nun mati ini, kalau menjama nggak usah dibahas ya, Bu? Soalnya semua Mim jamak. pembahasan nun mati dan tanwin. Yang seluruh imam qiraat bacaannya sama tidak perlu dibahas. Karena artinya tidak perlu dicantumkan karena tidak ada perbedaan. Berbeda dengan tanwin yang bertemu dengan ya atau wawu. Di mana perbedaannya? Karena kholaf membaca dengan bila gunnah, sedangkan imam yang lain membaca dengan ma'al gunnah. Itu bedanya. Ini tuh kelas yang E apa yang D yang sekarang ini? Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Oh, sekarang ini ya, sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 2 2022 gitu ya. Cantik ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Kalau nggak ada tinggal dibaca. Siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau baca? Silakan. Yang mau coba baca. Kami, Bu. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Lagi, Bu. Iya. Yang sila. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Oke, masuk.
Maaf Ibu, gimana Ibu? Ya, terus. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Terus, sila. وآمنوا Waros ya Ibu? Silanya tadi sudah belum tawasud sila? Oh, belum. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Terus baru waras. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, gantiin. Lanjut ya Ibu. Bisa dengar suara saya nggak? Gantiin kamu. Ya Ibu. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Lanjut Ibu. Ya. وآمنوا بما أنزلت مصدقا. Siapa sekarang? Sekarang siapa? Bacaan siapa? Waras yang kedua, Ibu. Iya, ulangi. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Terus. وآمنوا بما أنزلت مصدقا
مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, yang lain kerja nggak nih yang lain? Yang lain kerja nggak? Warsina aja Pak, hasil kerjanya yang ayat keempat ya. Coba di-share Warsina. Yang lain kerja nggak? Mana Warsina? Warsina tadi namanya. Mana tadi? Kok hilang? Mana Warsina? Nggak ada. Andita Indah coba. Ini hasil kerja kamu di-share. Ibu, mohon maaf saya di buku tulis tapi. Ya nggak apa-apa, kamu foto gitu terus kan bisa. Iya, baik Ibu. Bisa. Mana dia? Mana Andita tadi? Andita Indah. Iya, Ibu. Saya nulisnya pakai pensil, kalau dijelasin aja boleh nggak, Bu? Soalnya nggak kelihatan di kamera. Masa sih? Udah Iya. sedapatnya kamera kamu kayak apa coba? Oh, iya. Share ke grup. Ibu, Ya. Warsina katanya ini Bu, mati lampu. Pakai wifi dia. Kayaknya, nggak tahu Bu. Tadi Kalau pakai data apa pengaruh kalau lampu mati? Tidak terlihat karena pakai pensil. Mana? Ya, oke, ya coba jelasin. Itu share, kasih ke siapa nih hostnya? Tolong kerjaannya Andita di share. Oke, apa itu? Ya, tak perbesar tak screen-nya. Oke. Ayo, Dit, jelasin, Dit. Iya, baik Ibu. Di dalam surat Al-Imran ayat 104 ini ada 5 permasalahan. Yang pertama, mim jama' qabla hamzah qata'. Terus juga di situ ada asakin al-mausul. Kemudian permasalahan yang ketiga itu ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Permasalahan yang keempat itu hamzah mufrad, dan yang kelima itu mad wajib mutasil. Di permasalahan pertama, Qalun membaca dengan sukun, silah qasar, dan silah tawasud. Kemudian Waris membaca dengan silah tul, Ibnu Katsir membaca dengan silah qasar, Al-Baqun membaca dengan sukun. Di permasalahan kedua, yang asakin al-mausul, Waris membaca dengan naqal, Khalaf membaca sakat ketika wasol, naqal dan sakat ketika waqaf.
Terus kholat membaca sakat dan tahqiq ketika wasol, dan naql serta sakat ketika waqaf, dan al-bakun membaca dengan tahqiq. Permasalahan ketiga, kholaf membaca dengan bila gunah, al-bakun dengan gunah. Permasalahan keempat, waris membaca dengan ibdal dan al-bakun membaca dengan tahqiq. Permasalahan yang kelima, Dan ya murulnya waris dan yang mana Ibu? ya murun hamzah mufrad Dengan waris dan hamzah mufrad waris dan asusi. asusi. Oke. Terus yang permasalahan kelimanya, matu wajib mutasil, waris dan hamzah membaca dengan tul, al-bakun membaca dengan tawasud. Terus kalau misalnya dibuat table urutannya, kolun 1, kholaf, kholat, kolun 2, kolun 3, dan waris. Ulangi kolon 1. Kholaf, Hmm. asusi ya Bu. Kolon kholaf Kholat, kholaf yang tahqiq. kholaf iya. Kholaf ada kholamahu kholat. Kholat. Oke. Terus Sehabis kholat, kolun 2, kolun 3, dulu. Asusi di mana? asusinya sama kayak ini Bu, kalau saya dimasukin ke bareng sama waris, karena sama-sama ibdal. Bisa. Oh. Asusinya setelah kolun 1. Asusinya setelah Kolun 1. ada yang lain? Siapa? Tadi kan kolon 1. Setelah itu baru kholaf, tahqiq. Terus kholat. 3. Setelah itu baru asusi, begitu ya? Gimana, Dita? Pertama kolon, oke, kolon sukun. Iya. Terus setelah kolon sukun siapa? Tahqiq. Kholaf. Iya, kholaf tahqiq. Setelah itu baru kholat. Iya, kholat. Iya, setelah kholaf, kholat Ibu. Bukan aturi dulu. Aturi di mana? Ada yang beda jawabannya? Kalau di saya nggak ada ad-duri, Ibu, karena masuk ke al-bakun. Oh, ad-duri, asusi maksud saya. Oh, asusi. Jadi kolon, setelah itu siapa yang lain? Kerjaannya siapa yang berbeda? Ada yang punya kerjaan berbeda? Siapa? Silakan. Ya, Saya Bu, Ya, silakan. saya bedanya setelah kolon 1 itu kholat Ibu. Setelah kholat itu kholaf. Setelah kolon 1 kholat. Kholat. Terus asusinya di mana? Asusinya masuk ke indaro jama'ahu bareng sama kolon yang pertama Ibu. Apa bisa? Asusi kan di hamzah mufradnya kan ibdal dia. Tahu. Siapa ini yang bicara tadi siapa? Yang setelah Andita tadi siapa? Neng Rahma Ibu. Neng Rahma. Mana ini Neng Rahma kok? Oh, kamu Ibu, enggak. mohon maaf di sini gelap Bu, jadi nyalain kamera tetap gelap. Coba Neng Rahma, apa tadi urutannya kamu? Kolon, baru? Kolon wajah pertama, kemudian kholat. Oke, terus setelah itu ketiga?
Kholaf. Kholaf. Kalau kholaf kan langsung ummatu yad'u. Padahal kan ada yang wa ya'muruna bil ma'ruf. Siapa itu? Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang nomor urut Setelah tiganya? kholat ya Ibu. Beda Ibu. Ya, silakan. Siapa yang beda? Kalau Eka yang pertama kan kolon pertama, terus yang keduanya itu asusi, yang ketiganya kolon yang kedua, keempatnya kolon Coba perhatikan di ayat itu. Mana lebih dulu antara kholat dengan asusi? Coba ayatnya munculkan. Siapa nih hostnya? Tolong dimunculkan ayatnya. Bisa? Tolong dikirim ke Eka gambarnya. Gambar. Eka dicoret-coretan Kak. Jadi acak-acakan gitu. Bentar Kak, aku kirim. Itu aku kirim ayatnya. Coba di-share ayatnya. Putar dulu ya. Ya? Saya kirim ke grup itu. Coba share ayatnya. Tuh, kok mana? Ini. Ayat yang ini, ayat yang saya share ke grup. Ayatnya aja, yang share ayatnya. Saya kirim ke grup itu ayatnya. Oke. Enggak apa-apa begitu. Gede kan, sudah cukup gede kan? Pertama kan Anda membaca kolon disukun, sukun di mim jamak. Setelah itu Anda pergi ke belakang kan, ke bagian akhir ayat. Kalau Anda tadi kalau langsung kholaf, berarti Anda berubahnya di ummatui yada'un. Coba arah kursornya, arahkan ke ummatui yada'un. Itu kalau kholaf. Kalau kholat duluan, disitunya kan masih bila gunnah, ya, mingkumnya tahqiq. Berubahnya tinggal di wa'ulaika humul muflihun dari tawassut menjadi tul. Siapa yang nomor urutnya kholat tadi? Bisa difahami nggak? Bisa difahami nggak? Kalau nggak, alihkan hostnya ke saya supaya saya bisa menunjuk langsung. Nggak apa-apa, tutup dulu. Alihkan hostnya ke saya. Ya. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau saya baca kan waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Satu kan? Kolon disukun. Yang masuk siapa-siapa itu? Yang dari jamaah punya kolon disukunnya siapa-siapa itu? Bahwa Ibnu Katsir nggak bisa, Waris nggak bisa, Abu Amr Ad-Duri ya. Oke. Al-Kisai, Bu. Oke, Ad-Duri dulu. Ad-Duri, lalu siapa? Ibnu Amir. Amir, Amir, Asyim, sama Kisai. Oke, Al-Kisai. Nah, nomor 2, Anda untuk mencari nomor 2 kan Anda harus pergi ke belakang ayat kan. Kalau di sini tadi tawassut, kalau kita rubah menjadi tul di sini, siapa yang punya tul di sini? Waris dan Hamzah. Kalau Waris tidak mungkin karena di sini dia sila ma'tul. Oke. Kalau kholaf dia nggak mungkin, nggak bisa di situ karena di sini dia bila gunnah.
Nah, kalau kholat, bisa nggak kita membaca di sini dari tawasud menjadi tul, tapi bacaan yang depannya masih sama? Ada kan? Kholat, karena dia di sini kan tahqiq ya, kholat. Di sini ma'al gunnah, jadi bacaannya masih sama. Jadi nomor 2, kholat. Bisa ketemu nggak? Paham nggak? Cara cepat gitu ketemu nggak? Jadi di wal takum minkumnya masih sama, sukun atau tahqiq. Ummatu yad'una masih ma'al gunnah. Wayak muruna masih tahqiq. Karena wayak muru ini Imam Hamzah baca dengan idal hanya ketika waqafkan. Nyambung nggak? Salsabila bisa nggak? Maksudnya. Jadi nomor 2-nya kholat ya. Iya, Ibu. Oke, jadi saya cukup mengulang wa ulaika humul muflihun. Itu kholat. Kholafnya tak bisa masuk. Kenapa? Karena kholaf di sini bila gunnah. Ya, walaupun yang tahqiq di as-sakin, kholaf tidak bisa masuk di bacaannya kholat karena dia di sini bila alasannya. Oke, sampai nomor 2 jelas? Nah, nomor 3, ini tadi karena di khilafiyah Anda yang di sini tadi kelewat ya, warsh saja. Dari waktu Andita tadi kan ya murunnya kan kholaf saja, harusnya kan di warsh saja, harusnya di situ kan ada asusi kan? Oke, jadi yang ketiga itu asusi. Anda mengulang dari waya munabil, kan depannya masih sama. Mingkumnya masih sukun, umatwinya masih ma'al gunnah, berubah di waya murun. Jadi waya munabil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ula balik tawassul. Wa ulaika humul muflihun. Oke. Masih itu jelas nggak? Jelas nggak? Sampai nomor 3? Masih ada pertanyaan? Ada yang bingung di nomor 3? Siapa yang nomor 3-nya asusi? Nggak ada? Saya Ibu. Siapa ini? Saya ini. Wirda Bu. Wirda. Kamu nomor 2-nya apa, Wir? Kholat. Kholat. Nomor 3 asusi. Nomor 4-nya siapa, Wir? Kholaf Bu. Nah, nomor 4 baru kholaf. Kholaf yang tahqiq fisakin. Ya, kholaf yang tahqiq fisakin. Jadi, wantakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Kalau yang depan dirubah, belakangnya Anda tinggal menyesuaikan. Yang depannya, yang belakangnya tinggal menyesuaikan. Anda nggak usah, kalau sudah merubah di bagian sini, Anda nggak perlu lagi memikirkan belakangnya. Jadi belakangnya tinggal mengikuti kaidah yang dia punya. Gitu. Oke, setelah kholaf siapa? Kelima. Kolun 2 Ibu. Kolon sila. Kolon kosrus sila. Dimulai dari koser ya. Kolon 2. Kolon ada berapa wajah di sini? Ada 3 Bu. ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tuh, baru setelah itu nomor 6 kolon ketiga ya Bu. kolon tawasud sila. Baru siapa? Nomor 7. Waras, baru Kholaf. kholaf yang sakta. Itu tanya. Jadi ada 8 kholaf sakta. Oke, ada yang belum paham? Jadi caranya gitu, Anda setelah selesai satu kolon yang disukun, Anda lari ke belakang ayat. Langsung bagian belakang ayat, dicari yang bagian ayat berubah tapi di depan masih sama. Oke, sampai situ ada yang belum paham? Jelas ya? Coba Wir, kamu baca Wir. Wirda, namanya Wirda Aulia. Iya Ibu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qalat waltakum minkum Ulangnya dari Pak Ulay itu. wa ulaika humul muflihun. Yes. Terus wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke. Lanjut Ibu. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya. Siapa bacaan siapa? Asusi Bu. Ya, Sisi. Ulangi. Banyak muru aja. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke, setelah itu baru Qolaf. salah. Silakan. Ummat Waltaku. wal takum minkum ummatu yad'una bil ma'ruf. Ummatinya ilham cuma bilang bunda. Ummatui yada'u. Ummatui yada'una. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una bil ma'rufi wa Ulangi. wal takum minkum ummatun yad'una Bila guna. Ummatui yada'u. Tui yada'u. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke, Bapak Kolong. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun Masuk. wal takum minkum ummatun Sila tamasuk. wal takum minkum ummatun yad'una Tamasuk. Sila ma'a tamasuk. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orange. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke, Sakta. Wal takum minkum ummatun yad'una Saktanya kurang lama. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya Umatinya bila guna. wal takum minkum ummatun
yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil Ya-nya tahqiq. ma'rufi wa Ya, murunya tahqiq. Ulangi. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna Ya, murunya tahqiq. Ya, muru. Kan nggak wakof kan? Za membaca, ya idal apabila wakof. Kalau wasol tidak. Nah. wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, sampai situ siapa yang belum jelas? Ada pertanyaan? Ibu, punten izin bertanya. Oke. Yang qolaf itu untuk bacaan mim jamak sebelum hamzah koto saktah, Bu. Kan dia dua wajan. Sakat. Tahqiq dan sakat. As-sakin al-mafsulnya kholaf ketika wasol, dia dua wajah kan? Ya, kaidahnya. Sudah? Jadi yang tahqiq tadi yang setelah asusi, setelah itu yang sakta terakhir setelah warsh. Jadi buka lagi kaidahnya. As-sakin al-mafsul. Ya, ketemu? Yang tanya? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita coba dari sini latihan ayat ini ya. Kita masuk di bab berikutnya. Ini berikutnya ya. Fathah, imalah, dan taklil bagian 1. Kemarin belum ya? Nih, fathah adalah terbukanya mulut ketika mengucapkan suatu huruf atau bunyi. Jadi A. Tapi jangan juga A. Cukup A. Ta, ba, sa. Dan seterusnya sa. Imalah adalah bunyi antara fathah dengan kasroh. Sedangkan imalah itu bunyi antara, ini numberingnya tolong nanti dirapikan sendiri ya. Ini kan ini ada A di sini nih, maksudnya tolong dirapikan. Saya nggak tahu di buku Anda apa sama seperti yang ini atau berbeda. Tapi fathah ini kalau fathah di tebalin ya tadi imalahnya ditebelin tidak ada. Ini bunyi A maksudnya ya. Saya yang salah. Jadi imalahnya ini tebelin juga maksudnya. Jadi bunyi A. Ya. Lalu imalah itu antara fathah dan kasroh. Jadi kalau fathah itu A, kalau kasroh itu I, berarti imalah itu E. Ini ada contohnya gampang karena Anda sudah. Walaupun dikatakan antara fathah dan kasroh, tapi bisa dikatakan lebih dominan kasrohnya. Jadi E, A, I, E. Ya. E itu di vokal bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada. Ayo merene, merene itu E. Ayo merene yo. Ya. Merene kini tak wene itu E. Ya. Jadi kalau di bahasa Jawa dari sisi vokal memang lebih kaya dari bahasa Indonesia. Oke, itu imalah. Imalah dalam pengertian tersebut dikenal dengan sebutan imalah kubro. Jadi E itu imalah kubro atau imalah saja. Itu imalah kubro maksudnya. Jadi kalau ada yang nyebut imalah kubro, itu maksudnya ya imalah itu. Tapi Anda perlu tahu, kalau ada orang menyebut imalah kubro, ya maksudnya imalah. Yang selama ini Anda imalah itu. Ya. Adapun imalah suro yang dimaksud adalah taklil. Nah, untuk imalah suro atau taklil, jadi sebutannya berarti imalah garis miring imalah kubro, taklil garis miring imalah suro. Kalau imalah itu antara fathah dan kasroh, taklil itu antara imalah dan fathah. Imalah kan E. Kalau taklil itu E.
bukan benar ya, bukan tapi nya agak jatuh. Jadi kalau misalnya saya contohkan da fathah, de imala, itu taklid. Bukan bude benar, tapi bude kan, bude. Jadi nya itu agak jatuh. Bahasa saya gitu sebenarnya. Jadi gampangnya bude, nah itu taklid. Ya, makanya Anda kalau mengucapkan fathah jangan ragu-ragu, jangan setengah hati. Kalau setengah hati jatuhnya taklid enggak, fathah tidak. Kan ada tuh orang yang ngaji a'udzubillahi minasy, itu kan fathah enggak. A'udzubillahi, itu baru fathah. A'udzubillahi, kan bukan fathah itu. Billahi. Nah, nanti tolong di alhamdulillahi rabb, alhamdulillah, ya. Nanti untuk yang daerahnya memang lahjanya cenderung seperti itu, jangan diikuti, harus melatih lidahnya dengan sempurna ucapannya. Ya. Saya sering mengatakan orang yang membaca taklil itu kayak membaca fathah tapi males-malesan. Lillah. Ya. Jadi tadi sudah imalah kubra, imalah sughra. Bacaan fathah maupun imalah keduanya adalah lugha bahasa fusha, antara bahasa yang fasih dan sahih. Berdasarkan sanad dan riwayat mutawatir bahwa Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Memang ada yang diturunkan dengan dialek. Jika fathah adalah dialek yang biasa dipakai oleh penduduk Hijaz, sedang imalah adalah dialek yang dipakai mayoritas penduduk Najd dari suku Bani Tamim, suku Asad dan suku Qais. Jadi ada yang menggunakan lahjanya imalah. Jadi kalau di Indonesia gitu Betawi, kan imalah. Ya, kayaknya sih yang ada imalah Betawi aja kan, selain Betawi kan fathah. Ya. Secara garis besarnya, mazhab Imam Qurtubi pada bacaan Fathah adalah Hamzah dan Al-Kisai. Imam Hamzah dan Al-Kisai adalah imam qiraat yang paling banyak memakai bacaan imam Hamzah dan Al-Kisai. Warsh banyak memakai taklid dan Fathah secara bersama. Jadi yang dibaca imalah oleh Hamzah atau Kisai itu kebanyakan dibaca Fathah dan taklid oleh Warsh. Lalu Abu Amr memakai bacaan imalah dan taklil pada sebagian lafaz yang dibaca imalah oleh Hamzah dan Kisai. Ini rangkumannya. Qalun, Ibnu Amir dan Asim memakai bacaan imalah pada lafaz tertentu saja. Anda bisa temukan itu imalah di Hafs ada satu saja. Ibnu Katsir adalah satu-satunya imam qiraat yang tidak memakai bacaan imalah maupun taklil. Nah, yang menjadi sebab terjadinya imalah itu adalah karena ada ya. Ya, atau bisa juga karena ada harokat kasroh. Imalah karena ya terjadi pada alif yang tertulis di dalam mushaf dengan ya. Jadi dalam mushaf itu ada huruf alif tapi ditulisnya dengan ya. Atau bisa juga alif itu memang ditulis alif ditulis dengan ya atau alif yang berasal dari ya. Adapun imalah kasroh yang terjadi pada alif disebabkan karena sebelum alif atau sesudahnya berupa harokat kasar. Artinya berhubungan dengan harokat kasar. Nah ini nazomnya, nazom syatibinya, Anda nggak ngafal nazom syatibi kan? Hamzah dan Kisai membaca imalah semua zatul ya, yakni alif yang berasal dari ya. Untuk menyingkap keberadaan alif yang berasal dari ya, ada dua cara. Pertama, jadikan isim itu tasniyah. Kalau kalimatnya isim. Ya, jadi kalau kalimatnya isim, untuk mengetahui apakah alif yang ditulis itu, apakah tertulis alif di situ itu asalnya dari ya atau bukan. Ya, contoh al-hawa kalau ditasniahkan hawaya, bukan hawa nih bukan waya dan seterusnya, huda, ya dan seterusnya. Jadi jadikan kalimat itu menjadi tasniah.
Kalau isim. Kalau fi'il, maka cara menyingkapnya adalah dengan menambahkan tak mutakalim atau tak mukhotob. Sa'a, sa'id. Ya, abait, abaita, hadaitu, dan seterusnya. Apabila alif itu berasal dari wawu, maka tidak termasuk dhatul ya. Namanya juga dhatul ya. Jadi alif yang ditulis yang berasal dari ya atau ya yang ditulis dengan alif. Oke, sampai situ jelas ya. Untuk lebih jelasnya kaidah bacaan mungkar at-7 dapat sebagai berikut. Oke, alif mutatarrifa munqalibah min al-ya fil ismi wal fi'il. Dhatul ya sa'a, hada, kafa, huda. Alif di akhir kata yang berasal dari ya. Warash bil fathi wa taklid. Jadi sa'a, warash bacanya sa'a, 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 sa'i, imalah. Hamzah wal kisai bil imalah sa'i, hada, hadi, 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 hadi. Beda ya, bisa dibedakan. Kafa, kafe, kafe ya. Kafe yang sekarang lagi marak ya. Kafa, kafe, 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 udah, itu taklid. Bisa dibedakan ya? Hamzah Kisai. Ibu mau sebelumnya, saya pribadi belum bisa ngebedain Bu. Bacaannya? Iya. Mengucapkannya. Sa'a. Yang mana yang mudah menurut Anda? Huda, hude, gimana? Hude, taklid. Hude, hude. Beda nggak sih? Beda. Itu pas taklil, Bu. Taklil. Biar dapat gitu suara kayak gitu. Hude, hude. Anda hude tapi agak turunkan. Hude, hude. Itu taklil. Hude. Kalau imalah betul-betul Hude, hude, huda. Bisa dibedakan atau sama? Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Beda? Bisa dibedakan? Masih sama? Antara taklil sama imalah nih Bu. Kalau taklil, dia tidak sampai ke imalah kubro atau tidak sampai imalah. Hude, hude, hude. Beda? Sama ya? Hada, 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 hade, hade. Beda nggak sih? Sama? Beda. Beda? Beda nggak? Iya, beda Bu udah. Beda. Terlihat. Ya, jadi makanya nanti saya selalu tekankan waktu baca harokat fathah, jangan sampai harokatnya itu miring fathahnya. Ya, karena saya pernah negor peserta seperti itu, saya bilang fathahnya itu kurang buka. Dia bilang, tapi kan itu halus. Nah, baca yang halus itu tidak berarti harokatnya miring ya. Miring itu maksudnya condong ke taklil. Jadi wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi wa idh qala Musa taklil itu Musa Musa malah nanti kalau nggak sempurna harokat fathahnya itu ya nggak taklil ya nggak fathah ya al-baqun bil fathah sa'a 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 sa'a, sa'i. Beda ya. Tapi jangan sa'a, jangan juga benar, bukan Tapi
Beda ya. Yang kedua dhatur ra, ura tara busyra, contohnya Warsh bitaklil saja. Kalau tadi dhatul ya itu Warsh dengan dua wajah, fathah dan taklil ya. Oke. Warsh di dhatur dzurra, ura tara dzurra itu yang ujungnya ro. Kalau tadi kan yang ujungnya ya, baik itu ditulis dengan alif atau ditulisnya memang dengan Abu Amr wa Hamzah al-Kisai bil imalah. Ure, tare, bush, re, ure, tare, bush, re. Itu taklid. Bush, re, kan beda. Beda nggak sih? Bush, ro. Nantinya kalau nggak bisa, kalau di pendengaran Anda nggak jelas, berarti akunya yang nggak jelas ini. Berarti pengucapan saya nggak jelas. Atau memang telinganya yang belum terlatih ya. Uro, 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 ure, ure. Beda nggak sih? Beda, Bu. Beda, oke. Jadi harus, saya sering katakan, Anda tidak hanya sensitif di pendengaran, tapi waktu mengucapkan juga harus sensitif. Coba dicoba, siapa mau coba? Dari mulai yang dhatul ya dan dzurra. Silakan. Saya mau coba Ya, saya ini Yunita duluan. Silakan. yang udah, Bu. Dua-dua, yang dhatul ya baru yang dzurra. Oh iya, yang satunya itu dari fathahnya sa'a, hada, kafa, huda. Terus yang taklilnya kontreksinya itu nanti ya. Rame banget rumahmu, Yun. Ada apa, Yun? Iya Ibu, lagi di sekolah. Soalnya lagi ada olahraga. Kamu di sekolahan. Iya Ibu. Iya Bu. Taklilnya. Yang taklilnya Bu. Sa'i, hada, kafe, muda. Oke, malahnya. Yang imananya sa'i, hade, kafe, bude. Yang ro. Yang fathah itu uro, taro, bushro. Yang taklilnya itu ure, taro. Ibu belum bisa. Ulangi taronya. Tare. Taro, bushro. Yang imalahnya ure, tare, bushre. Ya, itu ya. Siapa lagi yang mau coba? Ibu mau coba Ibu? Ya, silakan. Siapa? Nur. Maaf ya. Ya, silakan. Yang puro taro itu Ibu. Ya. Yang Boleh dua-dua. yang dhatul ya fathahnya sa'a, hada, kafa, huda. Yang taklil sa'a, hada, Nah ini, kafa. kalau ini benar ini. Nur Fahmi. Sa'e gitu kan. Jangan benar. E-nya agak jatuh. Sa'e. 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 Kan beda tuh. Sa'e. E-nya agak turun. Sa'a. Udah benar belum Ibu? Sa'a. Soalnya kamu benar-benar Sa'e gitu kan. Jangan sa'e. Sa'e. Agak turun dikit. Sa'a. Ya. Hade. Hada. Ya. Kafa. Huda. Oke. Terus malahnya udah. Imalahnya sa'i, hade, kafe, bude. Oke.
Nanti ada yang soalnya ada yang mengucapkan taklilnya itu benar. Jadi yang bukan yang benar agak turun. Bukan bukan tapi sae kan beda tuh. Oke. Terus yang puronya Yang fathahnya turo, taro, busyro, yang taklil pura, tare, kan kure, busyro, kure, tare gitu kan agak jatuh nah. Kure, re, ujungnya jatuh kan, agak jatuh. pura, tare, busyro, Bushre, itu taklilnya. busyro, Jangan re, bushre, bukan bushre. busyro, Oke. yang Semuanya coba. Pure, coba. pura, Oke. Baru yang imalanya. yang imala, pure, tare, busyre. Ya, jadi itu bedanya tipis saja ya. Artinya meskipun perbedaan itu sangat tipis, gitu, tapi itu dijaga. Ya. Jadi bacaan Quran itu ternyata perbedaan yang tipis itu pun dijaga, terjaga sampai sekarang. Karena mungkin waktu belajar ilham, ada ilham murni, ada ilham ma'arrum, gitu ya. Ada ilham ma'al isma. Jadi itu semuanya terjaga sampai sekarang. Oke, sampai situ jelas ya. Ada pertanyaan itu di nomor 1 tadi. Nggak ada, kalau nggak ada, al-alif al-mutatarrifa fismil istifham. Alif di akhir kata pada istifham. Ditambah 2 lafaz lainnya yaitu anna, mata, dan asa sama bal. Oke. Warash bil fathiyah bil taklil. Anna, mata, mate. Oke, asa, bala, bale, bukan bale, bale. Kayak orang sekarang, kayaknya orang Bali ya begitu ya. Ad-Duri ditaklil fi anna faqat. Ad-Duri membaca dengan taklil hanya di lafaz anna, yang lainnya fathah. Hamzah wal Kisai bil imala. Anne, mate, ase, bale. Ya. Enak juga ya, daripada bala lebih ringan bale. Ya. Al-baqun bil fathah. Anna, mata, asa, dan bale. Nggak ada masalah ya. Tinggal dihafalkan saja hurufnya. Ya. Kalimahnya maksudnya dihafalkan. Lalu yang berikutnya alif al-mutatarrifah al-mawsumah, dia ada alif yang ditulis dengan ya. Ini kalau dulu diajarinya kayaknya alif bengkok ya. Alif di akhir kata yang tertulis dalam mushaf dengan ya. Selain lafaz ila, ala, hatta, dan mazak. Selain yang 4 ini. Ya asafa, ya hasrota, ya wailate. Warash membaca bil fathah dan bil taklid. Ya, jadi ya asafa, ya asafa. Oke. Ya hasrota, ya hasrota, ya wailata, ya wailata. Gitu. Oh, lalu ad-Duri ditaklil saja seperti tadi yang warsyatnya kedua. Hamzah wal Kisai bil imala, ya berarti Hamzah wal Kisai berarti ya-nya nanti tinggal menyesuaikan mad munfasil untuk masing-masing ya. Ya asafi, ya hasrota,
ya wailati. Nah, berarti hamzah ya-nya ini tul, al-kisai ya-nya ini tawassul. Al-baqun bil fathah. Lalu alif al-mutatarrifah al-muqallabah min al-ya fil fi'l thulathi al-mazid. Ini thulathi mazid. Pertama untuk yang zatul ya atau zawatul ya, anja, zakka, ibtala, ittaqa, tawalla, ihtada. Warsh bil fathih bil taklid. Enak ngafalnya kan? Hamzah wal kisai bil imala al-baqun bil fathah. Untuk yang durra, warsh bil taklid. Abu Amr wa Hamzah al-Kisai bil imalah al-baqun bil fathah. Itu ada pertanyaan. Anja, anja, anje, 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 zakka, zakke, zakke, ibtala, wa ibtala, Ibrahim wa idh ibtala Ibrahim wa idh ibtala Ibrahim. Itu ya. Atau yang zarunya ishtara. Nama nggak ada masalah. Pokoknya ishtara, asro, iftara sama. Nggak ada masalah. Ishtara, asro, asri, asri, iftara, iftare, iftare. Ini penjelasannya. Penjelasan istilah zatul ya adalah alif asli ya yang berasal dari ya. Alif zatul ya adalah alif yang berasal dari ya. Sedangkan durra adalah sebutan untuk alif yang terletak sesudah ro, yang alifnya itu sesungguhnya berasal dari ya. Begini memang harus tahu kata dasar ya, mesti tahu tasrifnya. Seperti ada itu pada kaidah nomor 1 dan nomor 4, apabila dzurra seperti ishtaro, kure, Abu Amr membaca imalah, dan apabila dzul ya atau zatul ya Abu Amr membaca dengan fathah. Ini sebenarnya sudah ringkasan dari yang tadi, ada masalah. Alif mutatarrifah yang tertulis, maksudnya alif mutatarrifah itu alif yang di ujung ya, ujung kalimat yang tertulis dalam mushaf dengan ya pada fi'il sulasi mazid. Perlu dijelaskan di sini bahwa alif mutatarrifah ketika sulasi mujarrad semula berasal dari waw, tetapi setelah mengalami ziyadah berubah menjadi ya. Contohnya lafadz zakat. Jadi Anda buka-buka lagi lah ya buku sorofnya dengan bentuk fi'il sulasi mujarrad. Ketika lafadz zakat ditambah dengan tak mutakallim maka menjadi zakautu, sehingga tampak bahwa huruf alif tersebut berupa waw. Nah, ketika bentuknya fi'il sulasi mazid karena penambahan tasydid zakka menjadi zakkaitu. Tampak dari sini bahwa alif tersebut berasal dari ya ketika mazid. Maka dengan demikian disebut zatul ya. Begitu pula lafadz naja menjadi najautu setelah menjadi sulasi mazid karena penambahan alif berubah menjadi zatul ya, anja menjadi anja itu. Maka pula kaidah tersebut. Ya, jadi yang ini maksudnya yang sulasi mazid, walaupun ketika sulasi mujarrad dia bukan ya, tapi kalau ditambah huruf dia menjadi ya, ya sudah, dia berlaku kaidah itu. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Ini latihannya. Ibu Winda izin bertanya. Silakan. Winda izin bertanya pertama, Bu. Nah kan orang kalau nggak i'rabin bahasa Arab itu beda-beda ya Bu. Ada aja yang bilang ini tuh masuknya ke kaidah ini, ada yang bilang enggak kok ini nggak masuk ke kaidah ini. Berarti kesimpulannya bisa aja nggak sih Bu nanti walaupun satu rawi tapi bacanya tuh beda-beda. Ada yang nganggap ini tuh masuk, ini tuh bacanya nanti imalah loh, soalnya ini gini. Terus ada yang bilang enggak, ini enggak imalah, orang ini aja di i'rabinnya gini-gini gitu. Terus pertanyaan yang kedua, Bu, Winda izin bertanya juga. Berarti bisa dibilang kalau tadi yang Ibu kan bilang Hamzah sama Al-Kisai itu imam qiraat 7 yang paling banyak memakai bacaan imalah. Berarti bisa dibilang gini nggak sih Bu, Hamzah sama Kisai itu qiraatnya ngambilnya tuh lebih ke ke penduduk Najd gitu, ke yang suku Bani Tamim, Asad sama yang Qais tadi gitu. Terima kasih. Jawabannya nomor 2 bisa jadi iya. Yang pasti Hamzah sama Al-Kisai itu kan Kufa. Kufa itu kan jauh dari Madinah. Dia Baghdad kan? Irak. Ya. Jadi dia jauh dari Madinah.
Nah, kalau pertanyaannya menurut kaidah tafsir sama ya. Menurut kaidah tasrif berbeda-beda apa iya ya? Itu Winda dapat dari mana itu kaidah tasrif berubah-ubah itu? Aku baru dengar juga. Berbeda-beda tadi. Maksudnya kalau ada yang begitu gitu kan pertanyaannya. Atau memang pernah menemukan kaidahnya, maksudnya kaidah tafsirnya kaidah tasrifnya berbeda. Ini karena lama nggak ngajar tasrif ini ya, jadi nggak, maksudnya gini, Winda tadi itu nanya gitu tuh nebak-nebak saja atau kekhawatiran itu terjadi atau memang pernah terjadi gitu, pertanyaan saya berikutnya. Khawatir, Ibu. Oh, khawatir, berarti kalau khawatir Iya, enggak. penasaran. Enggak ya, karena kaidah tasrif itu paten. Ya, dia nggak akan berubah-ubah. Oke ya, jadi terjawab ya. Jadi Anda tinggal mengikutinya ya, dikembalikan, ditambah aja, tambah tak mutakalim atau tak khotob. Oke ya, Win. Jadi kalau kekhawatiran berarti itu nggak terjadi. Oke, berikutnya apa? Yang mau tanya lagi? Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu izin bertanya. Ibu tadi yang baca ya asafa itu ya-nya panjang, Ibu. Ya, karena kalau waris kan harus tul, no. Ya itu apa sih? Mata apa sih? Mana tadi? Ya tadi. Ini. Kalau waris kan berarti di sini kan saya tadi mencontohkan waris. Nah, kalau waris kan berarti ya-nya kan harus tul. Ya. Berarti harus kembali ke kaidah mat. Jadi ya asafa ini meskipun kalimatnya pendek, tapi ini ada dua khilafiyah ini. Iyanya kan mat munfasil nih. Oke. Fa-nya zatul ya. Oke. Alif itu sebenarnya ya, bukan zatul. Terus kalau aduri ya berarti di sininya iyanya ada berapa wajah aduri di sini? Ada berapa wajah aduri di ya asafa? Satu ya. Masa iya? Mana kaidahnya ini? Mana kaidahnya? Ya asafa aduri ada berapa wajah? Di kaidah ketiga bukan, Bu? Itu ada satu. Taklil doang. Bukan, iyanya. Ada dua, Ibu. Iya, ada Ada dua. dua, Ibu. Kalau aduri, ada qasr, ada tawassul. Ya, berarti aduri di sini iyanya ada qasr, ada tawassul. Gitu. Nah, untuk hamzah wal kisai dan tadi saya contohkan, kalau hamzah ya berarti iyanya harus panjang. Untuk al kisai ya iyanya harus tawassul. Oke, al-bakun bil fathah pun, bil fathahnya al-bakun di sini ada asusi, berarti ya iyanya pendek. Ibnu Katsir iyanya pendek, yang lain iyanya tawassul. Itu kaidahnya jangan lupa ya. Nanti nambah taklil, imalah, mat munfasilnya ditinggal, jangan ya. Buka-buka lagi, oke? Aja ya, dipahami ya. Kenapa tadi saya mencontohkan ya-nya panjang atau ya-nya pendek? Karena ya asafa ini kan mat munfasil meskipun nggak pakai tanda panjang di atasnya. Karena ada harfu mat bertemu dengan hamzah fi kalimatnya. Oke. Yang bertanya terjawab? Iya, Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Saya ingin bertanya, Bu. Oke. Silakan. Jadi bisa disimpulin kayak gini gak sih, Bu? Yang termasuk zatul ya sama zatul ra itu alif bengkok gitu, Bu. Kan bagi orang yang kurang paham nahwu shorof gitu, Bu. Nggak tahu yang itu berasal dari alif atau ya gitu. Jadi kita bisa lihat dari ini aja, kalau alif bengkok berarti masuk ke pembahasan ini gitu, kalau yang ada alif bengkoknya. Bisa gitu nggak, Bu? Alif bengkok ya? Iya, tadi saya memang sempat menyebut alif bengkok ya. Apa sih bahasanya? Iya. Di waktu kecil juga aku belajarnya dikasih tahunya memang alif bengkok. Jadi dia sebenarnya alif tapi ditulisnya dengan ya gitu. Ya.
Iya Bu, jadi ini aja udah bisa jadi tanda gitu kalau masuk ke pembahasan bab ini gitu Bu. Bisa kayak gitu nggak Bu? Iya bisa juga sih. Kalau memang itu kan sama dengan Anda menandai mat munfasil dan mat mutasil gitu kan? Iya Kalau Bu, memang- jadi nggak perlu diteliti dulu gitu. Kalau ya kalau memang nggak tahu mau gimana gitu ya, ambil termudahnya. Termudahnya seperti itu, mengenali lahirianya gitu. Mengenali hasil jadinya seperti itu. Saya rasa sama kayak mat mutasil, mat munfasil gitu ya. Kalau di mushaf Indonesia sih memang sudah dibedakan, tapi kalau di mushaf yang lain kan nggak pakai dibedakan mutasil, munfasil itu tanda panjang. Makanya kalau Anda memang punya keterbatasan ya tinggal itu aja pakai mushaf yang. Kalau di mushaf yang dicetak dengan riwayat yang lain sih, kalau mushaf warna itu Anda sudah punya. Waktu itu saya sudah kasih tahu, tolong download Al-Masahif At-Taisir ya. Ya. Kalau di At-Taisir kan sudah yang itu kan sudah diwarna-warnai. Ya. Dengan Al-Quran. Oke ya, jawabannya mungkin iya bisa itu artinya cara mudah untuk mengenali walaupun tidak selalu. Bisa jadi tidak selalu. Ya, misalnya tadi kan ada pengecualian. Apa tadi? Apa tadi? Yang dikecualikan. Ini ala, ila, hatta, mazaka. Mazaka. Ibu satu lagi, ini untuk kalimat-kalimat yang ada di sini, ini hanya sekedar contoh kan ya Bu? Bukan. Ya, ini sekedar contoh. Ini contoh, bukan cuma ini. Kecuali tadi ya, yang isim istifham. Yang ini, kecuali yang ini. Kalau yang lainnya itu contoh saja. Ya. Tapi kalau ini ya ini saja. Karena yang istifham kan anak, pemeta asa, itu kan sudah disebutkan. Tambah 2 lafaz alif di akhir kata. Karena yang lainnya kan mahal, apalagi itu kan nggak pakai alif di akhir. Ibu, maaf tadi yang kecualinya yang mana Ibu? Alif di akhir kata yang tertulis dalam mushaf dengan ya. Selain yang ini. Ila itu nggak ada yang baca ile, nggak ada. Semuanya ila. Ila, ala, hatta, maza. Iya Ibu, maaf sebelumnya waktu kita sudah habis Ibu. Oh iya, waktunya sudah pukul habis. Mohon maaf ya. Baik itu ya. Jadi saya tinggal terima kasih sudah diingatkan. Jadi ini ada latihannya, ada 3 ayat. Ini baru pertemuan kedua ya. Sudah pertemuan ketiga, tapi nggak apa-apa. Ada 3 ayat, silakan Anda berbagi siapa mengerjakan yang mana gitu. Nanti supaya bisa di-share hasilnya. Oke ya. Bala dan seterusnya ini saya nggak bisa kasih tahu lagi, tapi ini yang barusan saya terangkan. Bahwa gitu illa ada. Ya. Tapi ini kalau ini wakaf atau masal ini berlaku. Soal anna, ya, untuk anna hal, syai'nya ini berarti. Baik, terima kasih. Sampai di sini, silakan dikerjakan. Kalau ada yang masih ragu-ragu, Anda boleh tanya ke grup. Lewat grup ya, supaya bisa mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.